Assalamualaikum Mas Aha. Salam Mbak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Shalom. Nah, udah ketemu sekarang. Kayo lo, mualaf gak lo? Mualaf gak lo? Hayo lo. Selamat Udah 3 ada hari Gurunda. mencari-cari Gurunda, akhirnya ketemu Selamat malam, juga. Gurunda. Iya, Bang Suma. Panggil aja Bang Suma biar kita Bang akrab Suma. gitu ya. Kalau panggil Gurunda saya mau ngajar apa ini? Bela diri boleh. Iya, aku juga orang Sulsel, Bang. Oh, Masya Bapakku Allah. dari Wajo. Bugis, Masya Allah. Ya, Tanah bangsawan di situ. Iya, gimana Sedikit gimana? informasi Gurunda. Jadi Bang Masa ini Iya. bapaknya Muslim, ibunya Kristiani. Nah, Bang Oh. Masa ini dari Unitarian ya, Bang Masa kalau nggak salah. iya betul, iya. Unitarian itu, Nggak makan daging berarti ya? Enggak makan babi, enggak makan babi. Unitarian itu Islam 50% loh itu. Tinggal Iya. sedikit lagi berarti. Torah observer. Iya. Gimana? Saya yang bertanya atau Anda yang bertanya? Ya bingung juga mau ngomong apa soalnya udah dikeluarin semua kemarin ya di apa sama tadi juga. Ini Gurunda dia masih memegang teguh mencintai konsep penyaliban gitu. Nah. Karena penyaliban inilah jadinya mentu. Kan jadi Iya. bapak saya kan jadi SD itu sebenarnya saya belajarnya Islam. SD, cuma pas SMP saya Kristen gitu. Nah, jadi apa namanya? Aku nih jadi Unitarian karena aku banyak dengerin kritik Islam tentang Kristen. Dan banyak yang benar juga, ada yang benar. Jadi kayak contohnya Paulus yang ngajarin ninggalin hukum Taurat, yang itu salah menurut saya. Terus ajaran Tritunggal, sebenarnya bukan Tritunggal, harusnya Dwi Tunggal. Jadi hanya Bapa dan Yesus. Nah, Roh Kudus itu bukan pribadi karena syarat untuk menjadi pribadi dia harus berfirman. Sedangkan Roh Kudus ini kayaknya lebih ke apa ya? Lebih kayak talenta gitu atau bakat yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Gitu. Nah, Iya. ya seperti itu. Kalau Roh Kudus menurut Yesus itu makhluk. Anda boleh lihat di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Makhluk ya. Betul sekali. Dia itu makhluk. Jadi kita tempatkan posisinya sebagai penyampai firman. Coba kita lihat ya di dalam data nomor 12-nya aja dulu kita lihat. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata. Coba lihat. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi posisinya itu sama seperti Yesus. Di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, Roh Kudus ini, Roh kebenaran ini pun datang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti posisinya sama-sama makhluk. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran. Nah, kalau kita lihat di data nomor 24-nya ya, 24 kalau nggak salah, di dalam Yohanes berapa itu ya, dia katakan gini, apabila ia datang, maka dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu. Saya rada-rada lupa itu. Dia di Yohanes berapa itu ya? Apabila dia datang, Yohanes 16, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu. Nah, artinya bahwa ketika Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengulangi pengajaran-pengajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel
Lalu ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengulangi itu. Contoh nih, setelah saya belajar lama ya terkait dengan ucapan Yesus itu, dia katakan gini, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bapak di sini adalah Tuhan. Jadi Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika dia mengatakan Bapakku, berarti dia sama dengan mengatakan Tuhanku. Benar nggak? Sepakat nggak di situ? Iya. Nah, oke. Nah, di dalam Al-Quran juga sama. Dia perintahkan kemudian kepada Bani Israel, Ani abudullah Rabbi, Tuhanku. Warabbakum, dan Tuhanmu. Itu sama tuh. Jadi roh kebenaran itu akan datang mengingatkan dan mengajarkan kembali apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Nah, coba kita bandingkan dalam Al-Quran. In huwa, ketika dikatakan dia adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian dia mengaku, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ucapan-ucapan yang sangat-sangat prinsip di dalam kaidah pengajaran firman Tuhan kepada Bani Israel melalui lisannya Yesus, itu terekam kembali di Al-Quran. Tapi kalau kita melihat di dalam kaidah pengajaran, mohon maaf nih ya, pengajaran Paulus, mohon maaf sekali lagi, tidak ada satupun aspek pengajaran Yesus yang diulangi oleh Paulus, malah bertentangan. Contoh, di dalam Lukas 16 nomor 27, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah, kalau Paulus, apa yang dikatakan? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan. Dia telah membatalkan segala hukum Taurat. Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Ini sangat bertentangan. Ini sangat bertentangan. Berarti Sang Paulus tidak mengulang perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Kemudian ini yang 1 menit ya. Yang kita lakukan sekarang nih umat Islam, berpuasa gitu loh, berpuasa. Di dalam Imamat 16 wajib hukumnya bagi Bani Israel 40 hari 40 malam. Dan itu wajib bagi dia. Nah, kemudian di dalam Matius 9 nomor 14 nomor 15, ternyata Yesus mengatakan bahwa sahabat-sahabatku alias murid-muridku alias pengikut-pengikutnya kelak setelah Yesus terangkat ke langit, maka pengikut-pengikutnya akan melakukan puasa. Di mana puasa itu hukumnya wajib. Coba Anda tengok dalam kitab saudara, itu masih terekam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Kami wajibkan kamu berpuasa sebagaimana kami mewajibkan puasa itu kepada umat sebelum engkau, pada orang-orang sebelum engkau, agar engkau bertakwa. Kan begitu. Nah, bertakwa ini artinya apa? Takut kepada Allah. Yesus mengatakan, jangan kau takut kepada dia yang bisa membunuh jasad, tapi takutlah kepada dia yang bisa membunuh jasad dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Bagaimana mungkin kemudian bisa dikatakan takut kepada dia? Kalau dikatakan, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus, itu bukan takut itu. Bukan takut. Tepuk tangan untuk Bapa yang ada di surga, itu bukan takut. Yang dikatakan takut itu menyebut namanya pun kita gentar gitu loh. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu apabila ia mendengarkan nama Allah disebutkan, maka gemetar hati mereka. Nah, ini enggak, ini dijadikan sebagai mainan. Ada yang panggil tadi apa? Papa J. Papi J. Oh, Papi J gitu ya. Papi. Jadi, oh Papi, Masya Allah. Saya kira gitu, sahabatku. Silakan kalau mau ditanyakan, kebetulan ada guru saya di sini. Dinten aja. Silakan. Wah, guru-guru dari mana, Bang? Ini. Assalamualaikum. Di follow teman-teman akun baru tumbang semua oleh Syiah itu. Masya Di report ya, Allah. Ustaz, ya?
Iya, bahasa Sayyidina Aduh. Ali malah 2 kali di report. Di follow ya teman-teman Gurunda, Di-follow ya, mohon guys, di follow di-follow. Gurunda. Iya, Dan iya di follow. Saya follow sekarang, di follow, Jonathan. di follow langsung. Teman-teman Bang semuanya follow. Satria. Oke, wes. Tumbang semua guys. Oke, kami ingatkan kepada teman-teman yang typing di bawah, sahabat kita tolong di follow ya. Beliau ini adalah salah satu garda terdepan. Di follow. Kerja bagian Syiah sekarang makasih. Bang. Alih profesi. Allahu Akbar. Aduh. Iya, kalau menurut hukum Taurat itu kan puasa itu kan cuma 1 hari. Jadi yang pas bulan ke-7 hari ke-10. Kalau Iya, di imamat itu ya. iya. Ya memang kasusnya sih Paulus. Bang, saya mau pamit dulu. Ini saya di sini Yeay. sebenarnya mau jemput Mas Kores karena diajak lomba main catur ini di sebelah. Di sini aja dulu. Ini serius mau main catur. Iya, dia marah sama saya 4-0 kalah kemarin. Jadi ini Belum lawan saya diajak ke sih. sebelah. Jadi pamit dulu ya para guru, sahabat, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Ya Ustadz Wapi sebentar. Waalaikumsalam. Tadi kemana? Jam 4 nggak jadi. Nggak bisa, kena banned semua. Oh. Ini Ya udah, baru besok ini aja baru ya. buat. Iya, kena banned Bang Satria. Besok ya. Ya. Ya besok Iwan Pila semuanya di Komalnya pengamat debat kajian menjelang buka puasa ya dari Ustadz Ya, Wapi. kajian Mudah-mudahan puasa. Gurunda Juma juga bisa hadir. Amin. Masya Allah. Siap. Kajian apa? Bukan kultum ya apa ya? Pokoknya kajian menjelang buka puasa aja. Dilanjut. Ah, siap. Pamit dulu ya. Bang Zuma, Gus Yonatan, Ya, dan Bang ya, Setia, tidak, Bang Afifah. Terima kasih. Makasih Ustadz ya. Ya, mohon doanya semoga Kores kalah lagi. Amin. Jangan Amin. dong. Gantian dong menang. Masa kalah? Ya besok saya buka yang 6 kotak 6 room biar naik semua. Oh, Nah, ini lanjut, serius lanjut. main catur beneran mereka ini. Betul lah. Iya main catur Bang Zuma online. Iya. Allahu Akbar. Assalamualaikum Unik. Aduh ada musuh saya mute dulu ah. Sahur. Takut nangis sahur, lagi. Sahur. Aku juga. Takut nangis lagi. Enggak. Mute dulu ah. Sahur. Takut nangis ah. Enggak, ya Allah. Aku cuma mau bilang, aku juga mau ikut main catur. Yeay. Enak tau, asik kalau lihat orang itu lagi lomba catur gitu. Emang bisa dilihat. Ih, ya Allah Bang, ih, menghina Bang, astagfirullah. Oh, serius itu. Ya Kasih tahu Allah. caranya Unik. Iya, susah kalau nggak dipraktekin mah. Dapat Abang juga lihatnya di main mana? gaplek, aku juga bisa. Abang berani nggak sama aku main gaplek? Bisa. Gaplek. Enggak. Oke, kita gimana saudaraku? Silakan. Iya, gue Google itu Paulus itu kemungkinan itu ya namanya Apollonius ya. Apollonius dari Tiana. Pernah dengar ya? Ya, Apollonius. Ya. Jadi kemungkinan tuh dia namanya tuh Apollonius sebenarnya. Google deh, Google coba. Nah, Iya. nah dia memang agak aneh sih, maksudnya dia kan nggak pernah ketemu Yesus kan, Paulus itu kan. Iya, betul. Dia nggak pernah, dia juga bukan salah satu dari 12 murid. Iya. Nah, gini Bang, ini salah satu aku berat juga ke Islam soalnya masalah kenapa kan kalau Kristen itu kan mengimani Ishak yang dikorbankan, ya kan? Iya. Kalau Islam kan Ismail. Tapi kenapa lebih banyak nabi dari Ishak itu loh? Kenapa dari Ismail itu cuma 1 orang gitu loh? Jadi karena lebih banyak nabi dari Ishak, jadi aku meyakini itu Ishak lah yang sebenarnya dikorbankan. Ada. Oke. Ada Boleh pendapat. saya buktikan bahwa
yang menjadi korban itu bukan yang menjadi korban, yang diminta oleh Allah itu adalah Ismail gitu. Saya buktikan lewat Bible ya. Ya, oke. Oke. Baik. Jadi kalau kita melihat Anda punya Bible. Iya. Oke. Anda coba buka di kitab Kejadian. Kita mulai dari Kejadian 21 nomor 14. Iya. Yang berada di sana di Beersheba adalah Ismail bersama ibunya Hagar. Iya. Kemudian Kejadian 21 nomor 33, Abraham berada di Beersheba. Lalu Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Bukit Moria. Nah, endingnya di sini. Di nomor 19 di Kejadian 22, setelah persembahan Abraham terhadap Tuhan akan anak tunggalnya, Abraham kembali kemana? Coba tolong bacakan Kejadian 22 nomor 19. Nggak ada Alkitab tuh Bang. Jadi. Oh, Aku nggak. di Kejadian 22 nomor 19 itu, setelah persembahan Abraham kembali ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba tadi? Hagar Ismail. Nah, Hagar dan Ismail. Di mana Ishak tinggal? Kita boleh lihat di dalam Kejadian 23 nomor 2. Ishak dan ibunya berada di Hebron. Oke ya. Iya. Benar nggak? Ya di Hebron ya. Iya, di Hebron. Nanti itu tidak bisa disangkal lagi tuh. Iya. Terus ada masalah lagi Bang. Kalau saya lihat kalau misalnya itu Ismail yang dikorbankan ya. Jadi polanya tuh jadi rusak gitu, pecah. Jadi kan Adam, Ibrahim dan Tuhan itu sama-sama punya dua anak. Yang kalau Adam itu kan Kabil dan Habil. Iya. Kalau Ibrahim itu Ismail dan Ishak. Nah kalau Tuhan ya kan ya Islam saya tahu tidak beranak. Cuman dua orang manusia itu yang tidak punya bapak kan Adam dan Isa, Adam dan Yesus. Nah jadi kalau misalnya jadi gini kan polanya itu Kabil itu anak pertama membunuh Habil anak kedua ya kan. Nah Ibrahim mengorbankan anak keduanya Ishak. Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Nah Yesus dibunuh sama seperti Habil dibunuh kakaknya anak pertama. Nah Yesus juga dibunuh keturunan Adam anak pertama. Jadi kalau misalnya itu jadi ada polanya. Jadi kalau itu Ismail rusak itunya. Ya begitulah. Maksudnya gimana ya? Iya kan gini. Kan Adam itu kan punya dua anak, Kabil dan Habil kan. Kabil itu kan anak pertama, Habil anak kedua. Nah, terus Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ismail anak pertama, Ishak anak kedua. Nah, terus dua orang manusia yang tidak punya bapak itu kan Adam dan Yesus. Adam anak yang duluan lahir, yang duluan ada, Yesus yang kedua. Nah, kan kalau menurut keyakinan Kristen itu kan Ishak yang dikorbankan kan, anak kedua. Nah, Ibrahim mengorbankan anak kedua. Tuhan juga mengorbankan anak keduanya Yesus. Nah, Habil anak kedua mati di tangan Kabil anak pertama gitu. Tapi yang dimintakan pada saat pengorbanan anak tunggal. Anak tunggal. Kalau keyakinan Kristen itu Ishak itu dikorbankan umur 33 tahun. Ya berarti bukan anak tunggal Ishak itu kalau umur 33 tahun karena dia sudah punya kakak. Jadi
pengertian anak tunggal itu pada saat itu kan Ismail sudah diusir. Jadi udah nggak tinggal sama-sama Abraham gitu lah. Ini pengertian. Nah, itu dia. Nah, di sini terungkapnya pada saat pengusiran, makanya kerancuhan di dalam penulisan Bible, pada saat pengusiran Hagar dan Ismail itu diusir dan mereka kemudian mengembara di gurun Berseba, Paran. Kan gitu. Nah, diceritakan kemudian terjadi proses ini setelah kejadian di Moria itu, mereka kembali ke tempat asal. Anaknya dikembalikan ke ibunya. Ternyata Abraham dan anaknya, dua bujangnya itu kembali ke mana? Ke Berseba. Nah, siapa yang tinggal di Berseba? Masa Ishak dikembalikan ke siapa? Ke ibunda Hagar? Kan tidak mungkin. Harusnya kembali ke Hebron. Supaya jelas meskipun tidak disebutkan namanya Ishak, yaitu Ishak, ya seakan-akan Tuhan itu nggak tahu, seakan-akan Abraham nggak tahu anak tunggalnya yang mana. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Tapi lucunya pada saat proses terjadi selesai, anak itu dikembalikan ke ibunya. Tapi kenapa kembalinya ke Berseba, bukan ke Hebron? Coba nanti aku baca dulu ya Bang, nanti. Ya, silakan. Kejadian 21, kejadian 22, kejadian 23, include itu. Iya, sebenarnya aku udah ngantuk nih. Boleh pamit nggak? Boleh. Sambil pelajari itu ya, kejadian 21, 22, 23 ya. Bagaimana kemudian? Oke. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Bang Masaha. Bang Masaha. Semangat. Bang Masaha. Iya. Besok jam berapa jadinya? Biar nggak lambat. Iya, besok dibuka lagi jam berapa? Jam berapa ya? Biasanya jam berapa? Setengah 9 aja. Ya boleh. Insya Allah kalau Gurunda ada waktu, Insya Allah Gurunda naik lagi. Oh iya. Ya. Boleh Bang. Ya. Ya, makasih ya Bang. Makasih ya. Siap, makasih. Selamat malam. Malam. Itu terguncang lagi itu Gurunda. Tinggal dikit lagi itu. Kalau orang menggunakan pikiran ya, kalau digunakan pikiran sehat, pasti mereka akan terguncang itu. Kenapa? Karena jelas sekali kejadian 21, 22, 23 itu menceritakan proses itu. Ambillah anakmu yang tunggal. Perintah ini datang kepada siapa? Abraham. Anak tunggalnya Abraham siapa? Ya Ismail. Kecuali yang diperintahkan anak tunggalnya Sarah, bisa saja Ishak. Tapi itu bukan masalah sebenarnya. Makanya kita nggak pernah ribut dengan orang Yahudi terkait anak yang dikorbankan. Karena proses pengorbanan ini sebenarnya pertama tidak terjadi. Kedua, hanya untuk membuktikan iman Abraham, bukan untuk larinya ke penebusan dosa nantinya. Enggak ada kaitannya. Kan Abraham tuh minta bertahun-tahun, berpuluh tahun dia minta kepada Tuhan, ya Allah berikanlah aku seorang anak yang sabar, karuniakanlah kepadaku, gitu ya kan. Nah, ternyata lama dia minta, tidak dikasih anak oleh Tuhan. Tapi impiannya adalah memiliki anak itu. Seketika kemudian Tuhan memberikan dia anak dari Siti Hagar. Ya kan? Nah, apakah kemudian ketika Allah memberikan anak ini, Nabi Ismail, kepada beliau, rasa cinta dan kasih sayang dan kebahagiaan Nabi Ibrahim itu lagi memuncak-muncaknya gitu loh. Coba kita bayangkan gitu ya. Kita bayangkan kita memiliki anak pertama. Pasti kasih sayang kita itu terhadap dia itu, perhatian kita sepenuhnya total kepada anak pertama ini. Apalagi yang sudah menikah berpuluh tahun, gak diberi anak, tiba-tiba dikasih anak, maka kasih sayang tersebut akan memuncak kepada anak ini.
Nah, pada saat dia anak semata wayang, anak yang diimpi-impikan, dalam keadaan sayang-sayangnya terhadap anaknya ini, diminta oleh Tuhan, sembeli anakmu, saya mau. Coba, apakah kalau tidak punya iman yang benar-benar yakin kepada Allah, mau kira-kira untuk memberikan anak semata wayangnya ini? Tentu tidak. Tapi kalau kemudian anaknya dua diminta satu, ya udah aku kasih satu, ada dua kok. Kasih satu ada dua kok. Tapi ini satu-satunya anak semata wayang diminta oleh Allah. Ingin diuji dia kesabarannya dan keikhlasannya. Nabi Ibrahim kemudian mengikhlaskan anak semata wayang ini. Tapi kalau dibilang sudah ada anaknya, biarin aja Ishak deh dikorbankan, toh masih ada Ismail. Gitu. Ya, itu sih secara logikanya seperti itu. Kalau Al-Qur'an kan jelas ya, yang dikorbankan itu Ismail, meskipun tidak disebutkan nama Ismail di sana. Tetapi jelas dalam Al-Qur'an surah As-Saffat diterangkan bahwasanya setelah proses korban itu terjadi, barulah kemudian Nabi Ibrahim diberi kabar gembira tentang lahirnya anak keduanya, yaitu Ishak. Kan gitu. Ya, semoga aja teman kita tadi itu bisa memahami dengan baik apa yang kita sampaikan. Demikian dari saya untuk sementara. Uniripa Dinda Yonatan Nendar katanya di Komal Pak Amir itu lagi dikeroyok sama Oten tuh. Oke, aku ke sana, aku pindah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya juga mau pamit Gurunda. Nanti Dinda Afifah juga istirahat aja dulu deh. Besok lagi kita lanjut ya. Siapa? Iya, oke semuanya. Iya, oke. Kita mau sahur Iya, nanti. istirahat. Terima kasih semuanya. Iya, Bang sama-sama ya. Ya, baik-baik selalu ya. Oke, kami pamit ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Oke, Gurunda. Ya, udah malam, guys.